Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Ada babu rakyat yang merasa layak dengan mobil 8,5 miliar. Pak, spill dosanya dong, aura penindas rakyatnya kuat banget. Kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Maaf Bapak, Ame bukan gibah, Ame cuman mau menyindir Bapak seperti apa yang dilakukan Bapak terhadap Gubernur Jawa Barat. Kalau medannya berat, kenapa nggak jalannya aja yang dibenerin? 8,5 miliar itu bisa bangun berapa kilometer jalan baru buat warga? Umar bin Khattab, pemimpin setengah wilayah dunia pada saat itu, bajunya tambalan. Yang jelas, ayo tinting naik gerobak, yang penting kita kompak. Di tengah efisiensi anggaran Gubernur Kaltim beli mobil dinas seharga 8,5 miliar. Auto nggak terima dong rakyatnya. Jalan jelek kok, yang dibeli malah mobil super mewah. Bukannya jalan yang harusnya dibenerin. Alasannya sih jaga marwah masyarakat Kaltim. Ternyata ya gubernur yang nyindir KDM semua bermasalah. Apesnya yang roasting suhu semua kapok nggak lu? Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Sama mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang. Yang bikin aku tercengang, harga mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur hampir seharga kampung yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi untuk korban bencana. Astagfirullahaladzim. Ya, kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Maaf Bapak, Ame bukan gibah, Ame cuman mau menyindir Bapak seperti apa yang dilakukan Bapak terhadap Gubernur Jawa Barat, Gubernur Aing Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy, gubernur konten. Ternyata bagusan gubernur konten ya ketimbang gubernur yang suka sindir menyindir seperti Bapak. Ternyata sekarang mah kebongkar semua ya, gubernur-gubernur yang suka menyindir Kang Deddy Mulyadi, menyebut Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten lah, suka pencitraan lah. Ternyata untuk urusan pekerjaan mah ya. Wajar gak sih kita sebagai warga Jawa Barat ya bangga mempunyai gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi. Bahkan angka kepuasan terhadap kinerja Bapak Aing mencapai 95,5%. Ada babu rakyat yang merasa layak dengan mobil 8,5 miliar. Pak, spill dosanya dong, aura penindas rakyatnya kuat banget. KPK nggak penasaran nih buat audit gubernur satu ini. Enak kali ya jadi wakil rakyat ini ku tengok. Gak malu pakai mobil 8,5 miliar buat lewatin jalan rusak. Pak, naik keranda juga bagus loh. Bulan puasa jago banget bikin orang kesel. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Nasihatnya itu agamis banget lagi. Kita sedang berpuasa, tolong jangan banyak gibahnya. Nggak sadar sama kelakuan sendiri yang kesetanan. Pinter banget bersilat lidah. Anda yang ngomong kami se-Indonesia yang malu, Pak. Bukankah marwah pemimpin itu adil, jujur, dan bijaksana ya? Nggak ada hubungannya sama sekali dengan mobil 8,5 miliar. Rakyat Kaltim ada yang bangga nggak sih Bapak Gubernurnya pakai uang 8,5 miliar buat beli mobil? Coba komen. Marwah itu ketika tanggung jawab maksimal sebelum menuntut hak. Bicara marwah, di mana marwah Anda sebagai pemimpin bermewah-mewah dalam keadaan rakyat yang masih susah? Koreksiku bener. Masih ada rakyat yang luntang-lantung cari kerja, pendapatannya minim. Marwah itu kurang lebih martabat seseorang yang diukur dalam bertindak, dampak
fungsional alias guna. Pertanyaannya, tindakan dan dampak apa yang sudah Anda lakukan? Sejauh mana gunanya? Sehingga berani sekali bicara fasilitas. Sudahkah memperlakukan rakyat sebagai prioritas? Panutan Anda Firaun atau Rasulullah, Pak? Bertanya dengan nada sopan. Siapa Anda pikir diri Anda itu? Raja Sulaiman. Udah beres belum soal jalan rusak bertahun-tahun, banjir, soal daerah 3T udah teratasi belum? Fasilitas sekolah rusak, soal kemiskinan, stunting. Bagaimana distribusi pembangunan? Udah merata belum? Minimal, kalau jadi manusia itu, ya punya rasa malu, terlebih pemimpin. Koreksi kalau bener. Bisa-bisanya petantang petenteng pakai uang rakyat, tapi rakyatnya masih jauh dari kata sejahtera. Nggak tahu malu sekali. Sama kayak orang tua yang pamer tas branded, jam tangan Rolex, hutang di mana-mana. Anak-anaknya pada kelaparan. Tanggung jawab nggak beres, malah menuntut hak setinggi langit. Urak malunya dong. Tolong, itu pun kalau ada. Tapi rata-rata pejabat Indonesia kan emang nggak punya. Aduh. Gubernur Kaltim beli mobil dinas 8,5 miliar. Range Rover autobiografi aja. Di tengah efisiensi anggaran. Lu nggak salah denger. Alasannya apa? Medan berat, jalur tanah, hutan, akses terbatas. Oke, gue paham Kaltim emang medannya nggak ringan. Tapi gue punya pertanyaan nih. Kalau medannya berat, kenapa nggak jalannya aja yang dibenerin? 8,5 miliar itu bisa bangun berapa kilometer jalan baru buat warga. Mereka beli mobil yang kelewat mewah buat lewatin jalan jelek. Tapi jalannya dibiarin jelek. Logikanya di mana? Lagian ya, kalau mau nembus medan berat bisa beli double cabin. 500 juta aja udah happy. TNI aja pakai itu buat masuk hutan. Atau kalau mau lebih nyaman, ini udah yang mentok banget atas nih. Land Cruiser tuh 2,5 miliar tuh udah aman banget. Mau keliling hutan Kalimantan, masuk sungai, masuk sawah, masuk hutan, itu udah aman banget. Emang didesain buat off-road dan durability Land Cruiser itu. Tapi ini tuh Range Rover autobiografi. Kursi pijet otomatis, interior kulit premium, air suspension. Itu mobil buat ke mall, bukan buat ke hutan. Kalau pakai duit sendiri nggak apa-apa. Ini tuh pakai APBD Kaltim 2025 yang udah dipotong hampir 4 triliun karena kebijakan efisiensi Presiden Prabowo. Pembangunan infrastruktur mandek, tapi di tengah itu ada anggaran 8,5 miliar buat 1 unit mobil buat 1 orang. Oh iya, belum termasuk Jeep 4x4 2,95 miliar dari APBD 2026. Totalnya doang udah 11,45 miliar buat 2 mobil gubernur. Kalau memang butuh mobil buat medan berat, beli pakai duit sendiri aja. Atau minimal beli yang masuk akal, bukan Range Rover autobiografi. 8,5 miliar itu uang rakyat buat 1 mobil, buat 1 orang. Di tengah efisiensi, ini mau tugas apa mau flexing? Masa iya kepala daerah pakai mobil ala kadarnya? Jangan dong, demi jaga marwah Kaltim. Pernyataan ini datang dari Gubernur Kalimantan Timur. Alasannya jelas, demi menjaga marwah Kaltim katanya. Serius? Emangnya marwah itu diukur dari harga mobil 8,5 M ya? Atau pemimpin yang terlihat mewah ya? Saya jadi ingat pemimpin-pemimpin Islam dulu. Marwah mereka nggak pernah ditopang oleh kemewahan. Coba lihat sejarah. Umar bin Khattab, pemimpin setengah wilayah dunia pada saat itu, bajunya tambalan. Dan pada saat kunjungan kerja, datang ke kota-kota tanpa pengawalan yang mewah. Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar pada saat itu, mematikan listrik kalau urusan pribadi. Padahal itu listrik negara, fasilitas negara. Tapi dia tidak mau pakai karena takut 1 dirham pun tidak halal baginya. Mereka itu pemimpin yang memimpin imperium setengah wilayah dunia. Bukan cuma 1 provinsi. Tapi marwahnya lahir dari keadilan, dari ketegasan, dari keberpihakannya pada rakyat kecil. Sekarang, mobil 8,5 M atas nama marwah dan wibawa. Padahal rakyat masih berjuang soal harga pangan, soal pendidikan, infrastruktur jalan, dan juga pelayanan kesehatan. Kalau pemimpin merasa marwahnya itu bergantung pada kemewahan, berarti wibawahnya dan marwahnya itu rapuh. Pemimpin kuat itu tidak perlu simbol mahal, rakyat akan hormat dengan sendirinya.